dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, kakak mohon dengan adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Kita akan angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan dan Bapa kami, Engkaulah hidup dan perlindungan kami. Tolonglah kami supaya kami tidak putus asa bila kemiskinan melanda hidup kami, dan agar kami tidak menyia-nyiakan pemberian-Mu yang baik yang telah kami terima dalam hidup kami. Lindungilah kami senantiasa, agar kami tidak menyandarkan hidup kami pada harta duniawi. Berilah kepada kami iman yang teguh dan hati yang setia, supaya kami dapat bersabar dalam penderitaan hidup di dunia ini, agar kelak kami orang-orang percaya dapat menerima anugerah-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan angkat pujian setinggi-tingginya lagi.
Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Selidiki Aku. Jumpa lagi bersama Kak Cindy. Kak Cindy akan memberitakan firman Tuhan. Tapi sebelum memberitakan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa bersama yuk. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah untuk pada kami. Ya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami, fokuskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum memulai mendengarkan ibadah, mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa buat adik-adik yang masih nyender, tiduran, atau makan, yuk duduk dulu yuk, singkirin dulu makanannya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya jangan lupa siapin Alkitabnya. Oke, kalau sudah siapin Alkitabnya, berarti kita sudah siap. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Aku. Oke, semuanya pasti siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kalau sudah siap, kita mau buka dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama yuk. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Ada yang tahu tidak tema kita apa hari ini? Ada yang tahu? Kakak kasih bocoran deh. Tema kita hari ini adalah generasi penerus. Ayo, apa temanya? Ya, generasi penerus. Siapa yang mau jadi generasi penerus? Tapi sebelum menjadi generasi penerus, ada yang tahu tidak? Tokoh siapa sih yang kita bahas hari ini? Ya, betul, Bapak Abraham. Tahu tidak kalau sebelum namanya Bapak Abraham, yaitu namanya siapa? Namanya itu adalah Bapak Abram. Bapak Abram itu berasal dari Ur Kasdim. Bapak Abram itu mempunyai ayah yang berasal dari Terah. Terah itu adalah orang yang percaya berhala. Kalau menurut adik-adik, percaya berhala itu percaya Tuhan tidak? Tidak. Ya, percaya berhala berarti tidak percaya Tuhan. Tapi kok bisa ya di Kejadian 12 ini informasinya bilangnya Abram dipanggil Allah. Kok bisa ya? Ya, itulah kuasa Tuhan. Kita baca yuk di ayat pertama. Tapi sebelumnya ada yang tahu tidak? Bapak Abram itu siapa? Siapa ya? Bapak segala bangsa? Bapak yang punya banyak anak? Atau Bapak yang dipermuliakan? Ya, semuanya benar sekali. Jadi Bapak Abram itu adalah Bapak yang dipermuliakan, Bapak yang segala bangsa. Bapak Abram itu punya istri loh. Ada yang tahu tidak nama istrinya siapa? Yang cantik itu, yang depannya dari S. Betul banget, namanya Sarai. Bapak Abram itu punya istri namanya Sarai. Oke, kita mau bercerita tentang Bapak Abram. Di ayat pertama ini dibilangnya seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah. Kalau pergi berarti kayak seperti disuruh gitu. Disuruh Tuhan nih, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti Bapak Abram itu pergi sendiri atau beramai-ramai? Ya, Bapak Abram itu perginya sendirian. Karena dibilangnya itu udah pergi dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan. Kalau negeri yang kutunjukkan berarti Bapak Abram sudah dapat clue belum dari Tuhan? Mau ke kota mana? Mau ke negara mana? Belum loh. Tapi coba deh bayangkan adik-adik, kalau kita di posisinya Bapak Abram. Contoh ya, si Joni, pergi kamu ke negara yang akan kutunjukkan padamu. Kalau kakak sih nggak mau, soalnya kakak takut. Masa iya kakak pergi sendiri dan kakak tidak tahu? Tapi beda sama Bapak Abraham. Bapak Abraham itu mau dan dia nurut sama Tuhan. Coba kita lihat ayat keduanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan loh. Setelah Tuhan menyuruh Bapak Abraham pergi ke negara yang akan ditunjukkan, negeri yang ditunjukkan Tuhan, lalu Bapak Abraham itu mendapatkan apa? Janji. Janjinya itu palsu enggak? Tidak. Janjinya itu adalah akan membuat engkau menjadi negara dan menjadi bangsa yang besar. Namanya masyhur, namanya terkenal. Siapa yang pengen namanya terkenal? Coba tunjuk tangan. Kakak juga pengen. Siapa sih yang gak kenal namanya Kak Cindy? Kakak juga pengen kok kayak gitu. Terus engkau akan menjadi berkat. Wow, menjadi berkat buat semua orang. Siapa yang gak pengen? Pasti pengen dong. Ya, sama kakak juga pengen. Terus ayat ketiganya dia bilang,
aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan siapapun yang percaya Bapak Abraham diberkati Tuhan. Lalu dibilangnya lagi, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi siapa yang menghina Bapak Abraham akan dikutuk sama Tuhan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi siapa yang mau dapat berkat seperti Bapak Abraham? Siapa ayo tunjuk tangan. Ya sama, Kak Cindy juga pengen dapat berkat, namanya masyhur, terkenal. Jadi adik-adik, siapapun pasti pengen namanya terkenal. Siapapun pengen seperti Bapak Abraham. Oke, bisa kok, bisa. Caranya gampang. Kita harus ubah hidup kita. Ubahnya tuh caranya gimana? Ubah hidup yang lama menjadi yang baru. Hidup yang lama itu seperti apa sih, Kak? Hidup yang lama itu seperti ini. Suka marah-marah, atau suka nyontek waktu ulangan, atau lagi belajar suka nyontek, atau suka berbohong, suka mencuri, suka pukul adiknya, kakaknya, mamanya, atau bapaknya, atau opungnya. Itu hidup yang lama. Jadi hidup yang baru tuh kayak gimana sih, Kak? Hidup yang baru, kita harus menjadi lebih lemah lembut, penyayang sesama teman, guru, orang tua, abang, adik, kakak. Jadi kita harus menjadi hidup yang baru, sama seperti Bapak Abraham. Dari hidupnya yang lama, yang dari keluarganya itu adalah orang yang menyembah berhala, menjadi percaya sama Tuhan. Tuhan itu janjinya tidak palsu loh. Buktinya aja Bapak Abraham pada saat itu umurnya 100 tahun. Dan umurnya si Sarai itu 90 tahun. Tapi bisa melahirkan anak. Ada yang tahu tidak anaknya Bapak Abraham siapa? Ya, Ishak. Namanya Ishak. Bayangkan aja, opung-opung punya anak. Ya cuma Bapak Abraham doang. Tapi apa? Bapak Abraham itu sangat taat, sangat takut akan Tuhan. Dia hidup yang lama dia tinggalkan. Jadi buat adik-adik, yuk kita ubah hidup kita menjadi generasi penerusnya Bapak Abraham. Buang kebiasaan lama kita yang suka malas-malasan, yang suka marah-marah, yang suka ngambek-ngambek, menjadi lebih baik, menjadi penyayang, lebih rajin berdoanya, lebih rajin mendengarkan firman Tuhannya, baca Alkitabnya, sayang keluarga, mama, bapak, kakak, abang, adiknya ya. Oke, siapa yang setuju katakan oke. Oke, kita mau akhiri firman Tuhan. Yuk kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami menjadi generasi penerus-Mu yang takut akan Engkau ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah apapun kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke, gimana firman Tuhannya? Sudah terberkati? Oke, kita harus merespon firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Aku Anak Allah. Aku anak terang, aku tak suka
akhir ibadah, kita mau angkat satu pujian, kita mau angkat lagu Menjadikan Aku Indah. mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih